Kita akan membahas video seputar teori sastra, ya. Teori yang akan kita bicarakan kali ini yakni teori mimesis. Simak sampai selesai. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik tentunya ya. Pada video kali ini saya membuat lanjutan dari teori sastra yang sudah saya buat di sebelumnya. Dan tentunya selain sebagai pembelajaran general ya bagi orang-orang yang suka dengan atau memperhatikan sastra, mahasiswa jurusan sastra, pemerhati sastra ataupun sastrawan ya bisa untuk mengikuti video ini demi menambah literatur ya untuk menangkap makna-makna di balik karya sastra. Nah, teori mimesis di sini kali pertama itu dikemukakan oleh Plato ya pada era 428 ya. Di situ era-era kejayaannya Plato kemudian turun ya ke era-era muridnya yakni Aristoteles ya di era 384 Masehi. Nah, dari abad ke abad sangat mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa ya. Itulah kenapa teori mimesis kali pertama muncul ini menjadi sebuah ujung tombak atau satu-satunya pola-pola memahami karya seni. Karena benar-benar menancap, ya bisa mengakar, bisa membongkar makna-makna di balik karya seni dan juga karya sastra. Nah, yang pertama ketika kita mempelajari soal teori mimesis, ya ini kita harus tahu bahwa seperti apa sih mimesis itu ya. Yakni mimesis ini adalah perwujudan atau peniruan ya. Perwujudan atau peniruan dari realita yang ada. Ya. Itu untuk definitifnya. Nah, kalau Aristoteles ini mengambil teori ke gurunya seperti yang saya sebutkan tadi yakni Plato gitu ya. Bagaimana seni atau sastra itu menggambarkan kenyataan. Nah, tetapi dia berpendapat bahwa mimesis tidak semata-mata menjiplak ya kenyataan melainkan menciptakan sesuatu yang baru ya. Jadi kalau kita melihat kursi ya, maka sesuatu yang kita ciptakan tidak serta-merta sama seperti bentuk yang ditiru, tidak ya. Bergantung bagaimana kita yang dimaksudkan kita ini adalah kreatornya, senimannya, sastrawannya itu memiliki daya kreativitas ya. Makanya ketika ada 10 seniman melihat objek kursi ya kemudian diwujudkan dalam karyanya, ya hasil karya dari 10 seniman tadi itu pasti akan berbeda ya. Itulah yang disebut mimesis dalam hal ini. Nah, beda lagi kalau Levin ya. Levin mengungkapkan bahwa konsep mimesis ini dimulai saat era-era Renaissance ya. Masa-masa pencerahan yakni dan juga nasional romantik ya. Kalau masa-masa Renaissance itu sudah berupaya menghilangkan perdebatan prinsipal seperti sastra modern dan juga sastra kuno dengan menggarisbawahi bahwa kesusastraan itu merupakan ciptaan yang unik ya, ciptaan yang memiliki cerminan atau histori dari zamannya ya. Nah, berbeda lagi dengan Hippolyte ya, yang merumuskan dari pendekatan sosiologi ya, hingga lahirlah sosiologi sastra itu sepenuhnya menggunakan metode-metode seperti ilmu alam dan juga ilmu pasti. Nah, dia menuliskan hal itu dalam bukunya History of English Literature ya.
Dia menyebutkan bahwa karya sastra dapat dijelaskan menurut dia itu dalam 3 faktor, ras, ya, momen, dan juga lingkungan. Ya, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita berbicara soal sosiologi, maka belum lengkap ketika kita belum berbicara tentang Marx. Ya, Marx ahli sosial ini ya, dan juga Friedrich Engels khususnya yang berbicara tentang institusi yang mendasari perubahan-perubahan ekonomi atau kelas produksi. Nah, maka ketika kita berbicara soal sosiologi, maka kedua ahli tersebut kita tidak bisa melepaskan, sehingga di dalam sosiologi sastra itu ada sosiologi sastranya Marx, atau yang berbicara tentang kelas sosial. Nah, kalau George Lucas itu ya berbicara soal sastra sebagai cermin, ya memang tidak jauh berbeda ya. Pendapat-pendapat para ahli itu jadi mirip-mirip ya. Tetapi kalau Lucas ini dari Hongaria, tetapi dia menulis dengan bahasa Jerman ya. Tidak ada kaitannya kebahasaan dengan teori-teori yang dihasilkan oleh para pakar ini ya. Semuanya hasilnya sama, jadi pemikiran mereka mirip-mirip walaupun di negara atau di lingkup bahasa yang berbeda. Kalau di sini sastra sebagai cermin ini maksudnya bahwa karya sastra ini merupakan bentuk realitas baru ya, yang menawarkan sesuatu kepada kita ya. Misalnya novel ya, ini mencerminkan realitas yang sedang booming dan banyak dibahas, yakni Hati Suhita ya. Hati Suhita ini fenomena yang terjadi di pesantren gitu ya. Ya, tetapi fenomena itu kan tidak sama persis ketika dinovelkan di dalam Hati Suhita. Nah, begitu juga fenomena itu juga akan menjadi berbeda ketika kita menonton filmnya. Nah, jadi melihat realitanya, ya, kemudian menonton filmnya, membaca novelnya itu berbeda. Nah, ini loh yang disebut sebagai sastra sebagai cermin. Apa sih spirit yang diambil dari situ, bahwa isu terbesarnya yakni perjodohan ya bisa jadi di situ, atau ya bagaimana tradisi pesantren itu masuk di dalam karya, di dalam film, di dalam sastra. Jadi semacam itu ya. Jadi realisme ini sungguh-sungguh bisa kita rasakan, tetapi ada artistik, ada imajinasi yang melengkapi hal itu. Jadi semacam itu ya. Kemudian ada juga kalau kita berbicara teori mimesis itu ada efek alienasi. Apa sih efek alienasi itu? Yakni kita bisa menghubungkan makna-makna dan nilai-nilai yang pasti ya, nilai universal. Jadi fakta ketidakadilan, fakta ketidakwajaran perlu dihadirkan dan untuk mengejutkan atau menjadi pleasure ya untuk membaca atau untuk penonton gitu ya. Nah, hal itu tentunya bisa menghilangkan personalitas diri penonton ya atas tokoh-tokoh imajiner tadi ya, sehingga alienasi atau keterasingan itu ya itu tidak akan muncul ketika kita mengapresiasi sebuah karya. Misalnya teman-teman bisa membayangkan di sini, teman-teman mungkin juga akan merasakan efek alienasi itu ya, jika teman-teman tidak memiliki referensi di dalam kehidupannya ketika membaca sebuah novel. Misalnya novel apalah misalnya penjelajahan gitu ya. Nah, ketika kita melihat tokohnya itu dan tokoh itu tidak pernah kita temui sikap-sikapnya di dunia nyata atau yang pernah dialami teman-teman, maka teman-teman merasa asing gitu ya. Nah, tetapi lain ceritanya ketika karakternya, kemudian wajahnya, atau bahkan bagaimana cara berpakaiannya itu sama persis dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita dengan mudah menyerupai tokoh itu. Jadi seolah-olah kita ini menjalankan ceritanya,
melalui tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai efek alienasi. Jadi ketika kita masuk membaca sebuah karya dan kita merasa menjadi tokohnya, jadi efek alienasi atau efek keterasingan itu sudah tidak ada. Nah, oleh karena itulah sastra sebagai cermin untuk menghilangkan efek alienasi itu. Ya, makanya tidak ada karya sastra yang berangkat benar-benar dari kekosongan. Nah, selanjutnya ada aliran Frankfurt juga. Ini aliran Frankfurt ini sosiologi Frankfurt ya. Ini lebih ke bagaimana kontrol sosial itu ya. Sehingga kita bisa berjarak atau mengambil jarak dengan realitas yang sudah dimanipulasi oleh sistem sosial yang ada. Ya. Aliran Frankfurt ini memandang sistem sosial sebagai bentuk totalitas yang di dalamnya semua aspek mencerminkan esensi yang sama, bahwa masyarakat itu satu dimensi, tidak ada keberbedaan di sana. Nah, seperti itu tentunya yang membedakan aliran Frankfurt ya. Beda juga dengan neomarxisme ya. Ini lebih ke epistemologis daripada ke politisnya ya. Atau mereka menyebut diri mereka itu menganut metode dialektik seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Metode dialektik dapat memberikan suatu pemahaman yang total ya tentunya, seperti ketika hubungan antara sejarah umum dengan sejarah individual. Seperti apa sih? Jadi misalnya kalau kita menilik puisinya Taufik Ismail gitu ya, Jembatan Merah, ini kan ada sejarah umum ya di Jembatan Merah itu. Kemudian ada sejarah individual. Ya, sejarah individual bagaimana Taufik Ismail ya sebagai salah satu saksi sejarah mungkin bisa merasakan spirit yang terjadi di Jembatan Merah itu. Nah, ini ada sejarah umum dan sejarah individual. Ya, konkretisasinya seperti itu. Tapi bisa juga muncul dengan pemaknaan-pemaknaan yang lain. Misalnya Taufik Ismail ini membuat salah satu tokoh yang terjadi di situ, ya, mengambil peristiwa-peristiwa bersejarah itu, mengambil satu tokoh untuk menjalankan karyanya, ya, bisa juga semacam itu. Nah, kemudian untuk teori dan praktik ini kita perlu kalau di dalam neomarxisme ini memahami antara objek bahasa dan meta bahasa. Jadi fakta-fakta hasil observasi dengan nilai-nilai yang dilekatkan pada fakta itu. Jadi maksudnya fakta hasil observasi ini katakanlah Taufik Ismail tadi memandang peristiwa Jembatan Merah gitu ya. Karena Taufik Ismail tidak terjadi atau tidak mengalami, tidak ikut terlibat di dalam peristiwa Jembatan Merah tadi, Taufik Ismail akhirnya kan mempelajari bagaimana peristiwa Jembatan Merah. Nah, peristiwa itu oleh Taufik Ismail yang dihasilkan tadi dari hasil belajarnya itu disebut hasil-hasil fakta observasi. Nah, kemudian Taufik Ismail sebagai seorang pengarang yang juga sebagai makhluk sosial, dia kan memiliki nilai-nilai yang bisa dilekatkan di fakta tersebut ketika ia melahirkan puisinya Jembatan Merah. Jadi semacam itu yang bisa digarisbawahi terkait ketika kita berbicara soal teori mimetik gitu ya, teori mimesis. Nah, lantas teori mimesis ini gunanya ketika kita membaca karya sastra, ya, itu seperti apa sih? Ya, jadi teori ini, ya, seperti definisinya bahwa mengatakan sebuah karya seni atau karya sastra adalah perwujudan atau peniruan dari realitanya. Nah, maka dari itu kita ini bisa meneropong ya dari karya yang ada, kemudian kita melihat realitanya. Jadi semacam itu. Jadi kita seperti membaca sejarah di dalam sebuah karya seni atau karya sastra. Ya. Nah, teori-teori besar di situ yang biasa dilakukan yakni sosiologi sastra ya, payung sosiologi sastra. Nah, karena sosiologi sastra di sini kita bisa mengamati dari segi pengarangnya, kemudian kita bisa melihat dari segi karyanya,
kemudian kita bisa melihat dari segi pembacanya. Jadi ketika berwujud menjadi bentuk piramida ya, segitiga piramida ini. Jadi antara pembaca, kemudian pengarang, dan juga karya. Nah, di antara tiga ini tentu ada satu faktor lagi, yakni lembaga yang akan membantu menyebarkan karya itu. Nah, itu bisa biasa juga ya, kita bisa menyebut dengan sastra koran atau sastra dari penerbitan dan lembaga-lembaga seperti komunitas atau lembaga pemerintahan yang memiliki legitimasi. Nah, pada tahapan itu, mimesis ini tentunya akan mengangkat peristiwa sastra dan masyarakat sebagai cerminan dari realita itu sendiri. Nah, sehingga teori sastra Marx dengan doktrin manifesto komunis gitu ya, yang akhir-akhir ini ketika menyebut komunis, pemaknaannya atau realitanya yang terjadi ketika kita membaca sejarah-sejarah komunis itu banyak sekali pelencengan-pelencengan yang terjadi ya. Padahal di kali pertama Marx menciptakan teori-teori tentang komunisme itu sebagai bentuk historis manusia dan institusi-institusi dalam arena produksi ekonomi, ya, membedakan antara kelas ekonomi yang strata bawah dan juga strata atas pemilik tanah dan juga kelas buruh ya di situ. Nah, akhirnya pemaknaan-pemaknaan itu menjadi blur sehingga komunis seperti yang sudah kita terima saat ini seperti apa. Jadi itu pemaknaan-pemaknaan yang muncul ya dari pemikiran Marx dan Engels, gitu, Friedrich Engels. Ya itu tentu tidak menjadi sebuah persoalan ya. Mengapa? Karena setiap kepala ketika memaknai sesuatu itu mendapatkan pemaknaan yang berbeda. Nah, disitulah ya, itu bisa dikatakan sebuah kesalahan, bisa juga dikatakan sebagai sebuah kebenaran ya. Bergantung bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut. Nah, tentu pada tahapan ini ya ada hal-hal yang perlu difahami oleh teman-teman, yakni bahwa teori dari mimesis ini adalah bentuk rekaman ya, walaupun disebut sebagai tiruan tetapi tidak juga bisa disebut sebagai peniruan yang mutlak gitu ya. Tetapi ada bentuk-bentuk respon dari seorang pengarang sehingga bisa melahirkan karya baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, studi-studi sosiologis yang saya sebutkan tadi akan memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda dalam memandang seni dan juga sastra. Baik itu ada yang menekankan pada aspek pragmatismenya atau struktur ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita perdebatkan. Mengapa? Karena itu adalah lingkup ya. Bagaimana seseorang memandang dan berangkat dari situasi memandang karya sastra itu sendiri. Misalnya ketika di dalam karya sastra gitu ya, orang memandang hanya karya sastranya saja. Itu tidak menjadi masalah. Sehingga di dalam payung sosiologi sastra ada yang hanya fokus pada karya saja. Nah, kemudian ada juga yang memandang dari sudut pandang pengarangnya saja, mengabaikan karya, kemudian mengabaikan pembaca, sehingga muncullah biografi para seniman atau sastrawan. Nah, kemudian dari segi pembaca yang selanjutnya nanti akan muncul teori baru, yakni teori resepsi, bagaimana pandangan seorang apresiator ini diapresiasi. Nah, tuh. Kemudian yang terakhir pemikir-pemikir tentang neo-Marx ya yang memanfaatkan filsafat dialektik materialismenya Marx tadi, seperti yang saya sebutkan, ada yang pemaknaan yang seperti kita ketahui dan juga ada pemaknaan yang memang benar-benar sesuai dengan pemikirannya Marx bahwa komunis ini membedakan kelas antara kelas produksi dan juga kelas buruh ya. Secara epistemologis tentunya pemaknaan-pemaknaan itu tidak menyimpang dari sejarahnya, tapi tugas studi sastra itu untuk memberikan pendefinisian secara jelas dan konkret. Jadi semacam itu ya teman-teman. Semoga saja informasi ini bisa memberikan sedikit celah
untuk teman-teman menggali lebih dalam tentang teori mimesis. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada yang ditanyakan, ketik saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.